Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, salikin, muridin, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah, maghfirah dari Allah. Karenanya mari kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat. Untuk itu moga-moga kita mendapatkan ilmu nafi' dari kitab ini. Dan ini masih pertemuan ketiga, masih muqaddimah. Kayaknya muqaddimahnya masih sekali pertemuan lagi, karena muqaddimahnya panjang sekali menceritakan mengapa kitab ini ditulis. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan mengapa nulis kitab ini. Dia menceritakan satu cerita tentang ulama su'. Nah, ceritanya waqad safara marrata min masayhi Misrin syakhsun ila Rum fastama'a bil waziri Iyas al-Basha. Pekerjaan para kiai, kira-kira gitu, para ulama, para syekh yang ada di Mesir saat itu, senengannya itu plesir. Ya, senengan itu ngelencer, plesir yang nggak ada tujuannya. Kemudian dia pergi ke Turki, ketemulah kepada wazir Perdana Menteri Iyas bin Basha. Faqala lahu ma sun'atuka, lalu menteri tadi Iyas al-Basha bertanya, ma sun'atuk, apa pekerjaan Anda? Karena waktu daftar sebagai calon tamu kan nulis saya syekh, saya kiai. Kemudian otomatis menterinya terpengaruh. Faqala syekh min ahli tarik, saya adalah syekh dari sebuah tarekoh. Ya. Lalu apa kebutuhan Anda datang ke sini? Ya. Ma hajatuka allati ji'ta fiha. Nah, kemudian si syekh mengatakan, qala tartabbu li syai'an min baitil mal, berikan harta dari baitul mal untuk saya ini pejuang, saya ini berhak untuk mendapatkan fisabilillah, kira-kira gitu. Lalu menteri mengatakan, hal ta'lamu anna hadun fi misrin misluka fit tariq, apakah Anda mengetahui bahwa seorang yang seperti Anda di Mesir ini juga ada orang yang ahli tarekoh, peminta-minta? Ya, maka dia mengatakan, ya, karena di Mesir, di Turki dikatakan tidak ada ahli tarekoh, dia mengatakan tidak ada. Nah, yang tarekoh saya, yang syekh itu saya, yang kiai saya, yang ulama saya, kira-kira gitu kan.
Lalu menterinya mengatakan, uffin laka min syaihin idza kana hadza haluka. Sudahlah, enyahlah kalau seorang ulama peminta-minta seperti itu. Ya maaf agak kasar ya, kira-kira kamu tuh siapa? Masa kiai kok minta mobil, minta Alphard, minta apa saja ya. Kemudian wa anta targhamu annahu laisa ahadun fi misrin a'la minka maqaman fit tariq, dan Anda menyangka bahwa tidak seorang pun di Mesir yang lebih baik daripada Anda kedudukannya dalam thariqah. Masa Anda sendiri? Nah, kira-kira kan gitu. Faikama bikatin masyayikh, lalu bagaimana para syekh yang lebih yang lain juga meminta-minta itu. Nah, artinya ini menceritakan Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu mengatakan kiai saat itu, ulama saat itu sudah banyak yang banyak yang hanya meminta dari pakaiannya mencerminkan seorang ulama, tapi ujung-ujungnya minta duit. Ya. Laqad azraital bil fuqara wa badalta tariq, sungguh Anda telah menghina orang fakir dan Anda telah mengganti thariqah Anda dengan hanya sekedar uang. Fa'in ahadal muridin, karena sesungguhnya salah seorang murid, lau fa'ala misla dzalik, jikalau ia melakukan hal itu seperti Anda lakukan, wasafara min baladi ila ghairiha, dan dia melakukan safar dari negara satu ke negara lain, fi talabid dunya, itu adalah sesungguhnya mencari dunia. La kharaja an tariqil iradah, maka pastilah ia telah keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita lihat aja Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau ulama kok njaluk duitan, ya ada menteri datang, menteri bawa Alphard, berapa ya harga Alphard? Ya. Lah menteri nanti dilalah butuh stempel dari ulama itu, pun kula kirim. Lah niki banyak loh sekarang ini. Jadi banyak kiai, banyak ulama yang tidak tahan godaan terhadap kesenangan dunia. Nah ini sangat menyedihkan. Oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani kemudian ditulis kitab ini. Faqana fa'ala anta misla dzalik fi halin nihayatika, pasti bagaimana Anda melakukan itu dalam keadaan punya Anda dalam berthariqah yang nggak akan dapat. Kalau berthariqah niatnya jadi syekh, niatnya menukar dari urusan agama kepada urusan dunia, nggak akan dapat. Nah, seorang ulama, seorang kiai itu memberi, jangan meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Gitu. Wa zajaruhu wa amaru bi ikhrajihi min indih, dan menteri itu pun menolaknya dan memerintahkan pada ajudannya untuk mengusir. Gimana sih ulama kok ya begitu sih? Udah ditinggal sama menteri Iyas tadi. Kemudian pergilah faraja'a khasiran lima talaba, kemudian Syekh tadi gagal menjual agamanya untuk mendapatkan uang dari Baitul Mal tadi. Ya, maka dengan demikian kita harus hati-hati dalam mencari guru, mencari syekh, mencari kiai. Kalau kiainya itu kami duitan, ya wis ndak usah. Nah, saat yang sama juga ada fawaqa'ala syakhsi min Nassam, sama ada dari Syria, tadi dari Mesir menuju ke Turki, menuju Romawi. Ya. Wa kanu a'ta'u qabla dzalik arba'ina nisfan kulli yaumin, dan adalah mereka dahulu senantiasa memberi orang itu setiap hari sebanyak 40 nisfun, 20 dirham sebelum kejadian itu. Jadi ada ulama, ada umara yang
lomo ya, sehari menjatah berapa ribu, berapa juta gitu ya. Falamma balagha Istanbul, kemudian saat dia masuk ke Istanbul, jalasa fi tariqil balad, kemudian duduk di jalanan kota, wa arsala qasidu ilan wazir, dan ia mengutus seorang utusan untuk menemui perdana menteri. Nah, wa kana idzala Iyas bahasa Aidon, maka sama perdana menterinya masih Iyas al-Basa tadi. Kemudian beliau mengatakan apa? Liyahruja ila liqali bas fa'abal basya, agar beliau keluar untuk menemu Syekh, lalu Iyas menolak. Karena tahu ini ulama itu mesti njaluk duit neh iki. Ya pakaiannya tok pakaian ulama, tapi njalukan duit. Nah, kullahu in kana lakum indana hajatun fa'tuna ilal bait. Katakanlah kepada Syekh, jikalau mempunyai keperluan terhadap kami, maka beliau datanglah kami ke rumah. Saya ini sedang menteri, perdana menteri, tidak usah ke kantor, di rumah. Ya. Fadhabal qaisdali Syekh, maka pergilah utusan itu menemui Syekh. Wa akhbaru biqabali wazir, memberitahu bahwa tentang perkataan sang menteri di rumah saja. Ya ajaban kaifa yusafiru hadza minas Syam ila Rum fi talabid dunya. Kemudian menteri mengatakan, gimana sih mengherankan kamu itu pergi dari Syria menuju ke Bapak Ibu sekalian, dengar suara saya? Oke. Menuju dari Syam ke Syria kok njaluk duit? Nah, kira-kira kan gitu. Wa yudlubu minal amri ay yu'azzimuhu wa yahrujuhu ila liqa'ih. Kemudian dia menghormatinya, kemudian menemuilah di rumahnya itu. Ma'annahu yahtaju ilahim, padahal bahwasanya ia yang butuh kepada mereka. Walaysa hatun minhum yahtaju ilaih, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang butuh kepadanya. Dan apabila Syekh itu menyangka bahwa adalah seorang wali dan telah melatih jiwanya dengan berbagai macam mujahadah, jadi mengakulah dia ahli tarekoh Syekh, wa yarmin nafsu alal umara li ajlil talabid dunya, namun ia melemparkan dirinya kepada penguasa, pemerintah, untuk tujuan mencari dunia. Maka godaannya kiai itu juga besar. Sekelilingnya punya jabatan, ingin punya jabatan. Tamunya pakai mobil mewah, dia ingin mobil mewah. Banyak begitu itu ya. Namun ia melamparkan dirinya kepada penguasa dengan urusan dunia. Jadi tidak lagi urusan agama. Fa kaifa bina nahnu ma'a adami riyadhatina nufusina. Lalu bagaimana dengan kami disertai tidak adanya pelatihan dalam nafsu mengendalikan nafsu, wa adama hajatina ilaih, dan tidak adanya kebutuhan kami terhadapnya. Artinya para menteri tadi udah nggak percaya. Begitu omongannya sudah omongan urusan dunia, ya sudah nggak percaya tentang kesehannya itu. Maka dengan demikian, thumma innal basya arsala li syekh dhiyafatan walam ya'ti ilahi, karena sesungguhnya Iyas Basya mengirim untuk syekh itu sebuah jamuan, namun ia tidak mendatangi syekh tersebut. Dah kalau gitu cukuplah, kiai itu cukup suruh ngasih makan aja deh, saya nggak usah nemuin. Lalu nanti jaluk-jaluk kira-kira kan gitu. Waqala, dan ia mengatakan, innama fa'alta dzalik ma'as syekh li'allimahu adab. Sesungguhnya saya melakukan hal itu kepada syekh tersebut hanya mengajarkan tata krama, mengingatkan. Ulama kok jaluan, kira-kira kan gitu. Kok setiap datang bawa proposal gitu ya. Betul enggak untuk
sekolahnya, untuk pesantrennya, gitu loh. Fa in dhahaba mislina innama yakunu liman ta'rudu alaihi dunya. Karena sesungguhnya kepergian orang kepada kami sesungguhnya ada hal yang kami menawarkan, biasanya urusan dunia. Fa yarudduha alaina, lalu ia mengembalikan dunia itu kepada kami. Ya, artinya ada sesuatu. Kalau urusan pemerintahan yang ngatur dunia, tapi kalau ulama sebaiknya urus ulama. Wa amma man jatruba minna yusafiru min watanihi li ajli dzalik. Dan adapun orang yang menuntut duniawi dari kami dan kepergian dari tanah airnya karena alasan itu, fala yastahiqu an akhadha min yamsi ilahi. Maka tidak berhak kalau salah seorang dari kami berjalan menemui orang tersebut. Jauh-jauh dari Sam menemui Perdana Menteri Turki, minta duit, ditolak. Ya karena kiainya tadi, ulamanya tadi minta duit, tidak kuat urusan ujian dunia. Sekelilingnya punya segala sesuatu, loh saya kok nggak punya, kemudian kesengsem, pengen ini, pengen itu, ya. Fa akhirul amri an-nasraddat qaiban ilal baladi. Akhirnya Syekh tadi pulang kembali dengan kecewa karena Perdana Menterinya tidak ngasih, karena memang perlu diberi pelajaran orang seperti ini. Jangan kita silau dengan pakaiannya yang pakai Syekh, tapi kalau sudah jaluk-jaluk ya sudah nggak usah, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita itu kan masih tergoda kan, wah pakaiannya itu, pakai sorban, pakai ini, pakai gamis, pakai macam-macam. Kemudian wah saya masih keturunan ini, ya terpengaruh. Wa qala lil Amir Muhammad daftar daru misru marrotan. Dan pernah juga mengatakan pada saya Imam Saroni, Amir dari namanya Muhammad Dafdardar yang dari Mesir itu. Ceritanya begini, ini agak singkat. Syekh juga datang kepada Perdana Menteri itu. Salah satunya beliau akan menjamu, dites si orang ini. Ya, fakultu lahu, lalu saya mengatakan, hadza ta'amu indi fi halatin sakin fala ta'kulu minhu. Makanan yang saya berikan itu, maaf ya Pak Kiai, Pak Ulama, Pak Syekh, ya para guru, ini makanannya enak, tapi ada sesuatu yang tidak boleh dimakan loh. Maka jangan, fala ta'kulu minhu, maka jangan Anda makan, gitu kan? Apa jawaban Syekh? Faqala qatimu li wa ala hisabu fil akhirah. Enggak apa-apa. Suguhkan saya. Suguhkan saja meskipun ada B2-nya. Meskipun ada roomnya, meskipun makanannya ada khomarnya. Faqatim huli, suguhkan kepada saya. Wa ala hisabuhu, dan saya akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kebujitan enggak seperti ini Bapak Ibu sekalian? Sudah, ini dites sebetulnya sama kiainya, sama ulama, sama umaranya dites. Tapi dia merasa sok ahli, nanti tak istighfar aja. Yang penting makan. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau ke luar negeri, kalau lagi perjalanan, cari restoran yang halal. Jangan, enggak. Ini kan banyak orang itu, ya Allah, guyon kok nemen-men ya. Kalau urusan makan enggak usah tanya halal haramnya. Yang ada di depan makan saja. Tapi jelas restorannya itu restoran yang tidak halal. Tapi masuk aja makan. Nah, ini seperti kiai tadi, ulama tadi. Dikasih B2 makan saja, alasannya nanti saya pertanggungjawabkan, saya akan istighfar. Ya Allah, fakaima ataqada misla hadza wa anna latutibu nafsi in akullu minhu. Maka bagaimana saya mempercayai kiai ulama syekh ini sementara hati saya tidak suka
kalau saya makanan itu, aku aja sing ndak patek ngerti agama itu nggak gelemangan loh. Ini syekh loh kok gelemangan. Kira-kira kan gitu kan. Maka bagaimana saya percaya kalau orang itu adalah orang yang baik? Ya, ma'anni ma'dudun minadz dzalmah, disertai bahwa saya adalah orang yang diperhitungkan termasuk orang-orang itu pasti zalim. Jelas dilarang diambil kok. Nah, kira-kira gitu. Inilah 2 cerita atau 3 cerita tadi yang greges ngirisi ya, yang hatinya Syekh Wahab Asy-Sya'rani itu nelongso. Lihat para ulama kok sudah jatuh cinta kepada urusan dunia, kesengsem urusan dunia. Kemudian ditulislah kitab ini. Walamma mata Syekh Nuruddin Asy-Sya'rani ra'aitu fil manam wa qala, tatkala telah wafat Syekh Nuruddin Asy-Sya'rani, yaitu saya Imam Sya'rani pernah melihat beliau dalam satu mimpi. Nah, ini gurunya beliau Nuruddin. Kalau Syekh Abdul Wahab kan, kalau ini Nuruddin Asy-Sya'rani. Saya menyesal karena telah menerima gaji yang telah diberikan gaji oleh khair, oleh pangeran. Artinya gurunya itu dalam mimpinya menyesal dikasih hadiah oleh menteri, oleh pemimpin. Ya, karena sesungguhnya saya sepanjang umur saya menjadi orang yang merdeka. Fa inni tula umri kunta khurun. Loh, saya kok dibeli oleh pemerintah ini loh. Sehingga saya itu kaki saya nggak bisa jalan. Mulut saya nggak bisa memberi nasihat. Kira-kira kan gitu kan? Tangan saya terserimpung karena dibeli oleh si Umarok tadi. Nyesel dalam mimpinya itu. Mengapa saya kok pernah menerima? Padahal saya itu merdeka, nggak mau dibeli oleh siapapun. Fa'iyyaka ya akhi, ini ingat kepada kita, diperingatkan kita semua oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Fa'iyyaka ya akhi, maka waspadalah saudaraku, antadzunnul bil masihil ladzi na'atroknahum, kalau Anda menyangka terhadap para syekh yang kami pernah menjumpai mereka, bahwanya mereka orang-orang yang kurang fi killatin waro, tidak waro, wal qanaah, kurang rimo, wa quwwatusi udzonni bihim, sehingga akan ada orang berburuk sangka kepadanya. Jadi kalau ulama gampang jaluan, itu adalah berarti tidak warok, tidak hati-hati, tidak qanaah, tidak nerimo panduming Gusti Allah, nggak kuat karo urusan dunya. Wa iyyaka ya akhi, maka waspadilah wahai saudaraku, anta tahadza bil masihi fi hadhiz zaman, dan inilah juga yang terjadi fi hadhiz zaman, dalam zaman sekarang. Kira-kira kok mirip ya dengan sekarang ya. Mirip. Padahal itu abad ke-9-10. Ada ulama yang nggak kuat juga. Kecuali jika Anda adalah orang yang terpelihara secara halim batin, mencampur adukan antara yang halal dan haram. Kalau Anda mau ambil yang syubhat ya silahkan. Tapi ulama sebaiknya jangan. Wa ka'alil amwali kasaf, seperti hartanya Anda mengambil harta orang-orang yang harta dari yang tidak benar. Wa masihul arabi wa dzulmah, dan ini para syekh waktu itu banyak orang yang melakukan kedzaliman karena mencari harta itu tadi. Fa in tadhaharat bidzalika tadhaharta bidzalika dhahiruka ghairu mahfudin, maka jika Anda memperlihatkan hal itu sementara lahiriahmu bukan sebagai orang yang terpelihara, maka orang itu tidak bisa terpercaya. Faqad khuntallahu wa rasuluh, maka sungguh telah mengkhianati ya Allah dan Rasulnya. Pakaiannya pakaian kiai, syekh, guru, ya mursyid, tapi sebetulnya perilakunya tidak. Itu berarti mengkhianati. Wa ahlu tariq wa atlafta dina mayyat ba'uka, dan Anda telah merusak agama, apalagi Anda punya pengikut.
Astagfirullahaladzim ya, ini berat banget. Jadi syekh dari mursyid berat. Jadi kalau bisa ya Allah jangan minta uang dari murid lah ya. Kalau bisa nggak usah. Ya kita bismillah lah, namanya berjuang ya. Jadi jangan mencari uang karena agama. Wa kana 'alaika ismul ummatil mudzallina ziyadatan 'ala ismika, dan adalah menjadi tanggungan Anda dosa amat berat karena mendapat tambahan selain dosamu sendiri. Karena Anda membohongi muridnya, membohongi pemerintah atau membohongi orang lain ya, karena dia minta tadi. La siyama ini da'aita annaka a'lam masihi misra maqaman, terlebih lagi Anda mengaku bahwa Anda adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di Mesir tadi. Maka karena itu falidzalika wada'a hadzal kitab kal mizan. Karena itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani menulis kitab ini. Inilah disebut dengan Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang tersesat, dan inilah sebagai tolok ukur untuk melihat dan kemana arah kita, yaitu dia adalah manusia Allah dengan penuh keikhlasan. Alladzi yatabayyana birabih, yang akan menjadi jelas perbedaannya dalam pertimbangan tadi ya, ar-rabi'u minal khasirin, orang yang beruntung dari orang yang rugi, wal muhaqqiqu minal mubtilin, dan orang yang benar dari kebatilan, was-solihi minat tolih, dari yang soleh daripada orang yang jahat. Fa'arid ya akhi ma fi minal akhlak, maka dengan demikian kitab ini lebih banyak semuanya berbicara tentang akhlak. Ya, kitab ini akhlak. Ala kulli man talabi antas khabahu minan haula'il masihid dhahirin fi hadza zaman, kepada siapa yang Anda mencari bersahabat dengan syekh yang menampakkan di zaman ini. Jadi kita cari, tadi kan dikasih mizan, ini carilah yang begini ya. Fa in wajadta mutahalliqan bihi, maka jika Anda mendapati syekh sebagai orang yang berakhlak dengan apa yang terhadap kitab ini, fashabhu waqtadi bihi wa qabbil rijalahu, maka bersahabatlah. Kalau ada kiai ulama kok nggak gelem duit, ya itu bersahabatlah. Tapi kalau begitu sebaliknya, sedikit-sedikit jaluk proposalnya mana, ini tolong, itu sudah mizannya sudah kelihatan. Dalam orientasinya tidak seperti itu. Kecuali memang ya ulamanya itu atau timnya itu memang pengusaha. Usahanya itu ditujukan untuk untuk berjuang, sehingga pesantrennya nggak usah narik duit kepada muridnya. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit jaluk duit, nah untuk dirinya, bukan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan muridnya, ya itu biasanya tidak baik. Dan karena dia biasanya adalah untuk kepentingan pribadi. Wa in wajadtahu ghairu mutakhaliqin bihi, dan jika Anda mendapati syekh orang yang berhak dengan apa yang terdapat dalam kitab ini kok berbeda, fadrib anhu sofhan, maka berpalinglah Anda darinya, min ghairi istira'in lahu, dengan tanpa sikap merendahkan dirinya. Wis pokoknya nggak diikuti aja. Ya, nggak usah dilokon, sampai itu kok begini, nggak usah. Tapi nggak usah diikuti, ya. Wa kullin amrohu illallah ta'ala, dan serahkan urusan syekh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Fa akrim bihi min kitabin jaya ala khinin
qatratin min ayyami rijalis shodiqin, lalu bersikap dermawanlah memberi pelajaran kepada syekh itu dari kitab yang datang dari waktu fatrah. Artinya banyak kiai yang nggak benar tadi kemudian mengirim kitab ini, maka kiai-kiai yang kurang benar itu menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani sebaiknya dikasih pelajaran biar ndak ndodro, biar ndak berterus dengan memperbarui sesuatu yang telah runtuh dari etika tadi. Mujaddidun lima hadama min ahal qaum kama daraja alaihil ulama amiluna fi kulli asrin, sebagaimana telah berjalan di atas pijakan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya pada generasi yang dulu, ya. Karena akan datang salah seorang dari mereka seraya memperbarui dengan berbagai kitab karyanya. Artinya meskipun ada kiai yang orientasinya kurang benar, ulama yang kurang benar, syekh yang kurang benar, biasanya ada ulama yang mujaddid yang memperbarui kitabnya, ma'an darasa min ma'alimit thariq, sehingga ini semua adalah sebagai simbol thariqah, jalan menuju Allah. Siapa para mujaddid? Ya, di sini disebutkan Kal Haris Muhasabi, sebagai Syekh Al Haris Al Muhasabi, ulama thariqah, ulama sufi yang sangat terkenal. Wa Abi Thalib Al Makki, Syekh Abu Thalib Al Makki, itu juga ulama yang hebat. Wa Abu Nu'aim, dan juga Abu Nu'aim, ya, kiai yang sangat, ulama yang sangat zuhud. Wa Abi Qasim Al Qusairi, itu juga. Wal Imam Ghazali, ini ulama-ulama yang hebat, ya. Banyak kitabnya yang kita bahas, ya. Wa Shihab As-Suhrawardi, Imam As-Shihab As-Suhrawardi, ini yang kemarin ikut ke Baghdad dengan saya, kita ziarah ke makamnya Imam Suhrawardi, ya. Itu salah satu wali, ya, yang kita datang itu, Syekh Imam Suhrawardi. Dan selain mereka itu banyak, begitu juga ada namanya Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Ghamari yang dimakamkan di Mallahatul Kubra Mesir. Semua itu adalah ulama-ulama hebat yang perlu kita ambil iktibar dari apa yang beliau lakukan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga ngaji kitab ini menjadi ibrah, ya, pelajaran buat kita bagaimana kita mengikuti, mengambil guru, mengambil syekh, khususnya di dalam thariqah yang tiada lain adalah untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Dan moga-moga kita semua, astagfirullahaladzim termasuk saya, moga-moga saya dijaga tidak meminta tidak meminta uang kepada murid, jangan, ya, jangan. Lebih baik kita apa adanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.